Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi baca baca di rumah pemirsa Pal TV. Sedang dia setiap pagi tentunya kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama aku Miro Radistia dan aku Vili. Apa kabarnya hari ini pemirsa? Semoga kabarnya tetap selalu sehat, tetap selalu semangat dan tetap selalu bahagia. Karena hari ini di Halo Palembang kita akan memberikan informasi-informasi yang tentunya ini akan menarik sekali untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, Cek Midun. Betul, dan hari ini hari Kamis, Cek Vili, tanggal 16 Januari 2025. Kalau kemarin kita disambut pagi-pagi dengan gerimis sedikit, kalau hari ini kayaknya cerah ya hari ini ya. Dan juga jadi untuk pemirsa yang di rumah masih di Kota Palembang yang akan aktivitas keluar rumah ini agak lebih lego hari ini. Betul, biasanya kalau panas-panasnya, kalau hujan-hujanian ya. Bukan cuma suasana hati yang labil ini, Cek Midun ya. Okay. Nah pemirsa di rumah kita bakal cerita hari ini tentunya kan setiap hari ini Halo Palembang menghadirkan narasumber yang inspiratif ya. Betul. Pagi hari ini kita bakal ngobrol dengan tema kita Geliat Musik dari musisi Kota Palembang. Nah sebetulnya siapa sih musisi Palembang yang sudah kita hadirkan di Studio Pal TV? Cek Vili, kita langsung kenalan bae sama narasumber kita hari ini. Boleh, dan sudah hadir bersama kita di Studio 2 Pal TV ada Kak Andian. Ya. Selamat pagi Kakak. Pagi, dan juga sudah hadir ada Mang Zai. Selamat pagi Mang. Iya, karena biar semangat, bener. Aura musisi-musisi hari ini tuh bikin kita semangat ya. Nah kita bakal cerita terkait dengan geliat musik yang ada di Kota Palembang, khusus yang sudah diciptakan oleh musisi Kota Palembang kita. Nah hari ini Kak Andi dan juga Mang Zai mungkin boleh perkenalan dulu kegiatannya sehari-hari sebagai musisi itu ngapain sebetulnya? Boleh dari Kak Andi dulu, silakan. Halo, assalamualaikum pemirsa Pal TV. Halo Palembang ya. Betul. Halo Palembang. Perkenalkan, nama saya Andian. Saya sebenarnya kesehariannya bekerja di salah satu toko musik di Palembang, mengelola e-marketingnya di konten. Tapi memang basicnya saya suka musik, hobinya. Hobinya. Kalau dulu awal-awalnya berkembang sebagai seorang player aja, akhirnya belajar jadi komposer, pencipta lagu, belajar jadi arranger, sampai ke produser. Nah, belajar itu jadi kesehariannya kalau sebagai musisi, saya fokusnya berkarya. Saya tidak reguler di kafe-kafe, enggak. Jadi saya berkarya, ya bisa dibilang kalau sekarang bilangnya konten kreator musik lah ya. Khusus di genre yang saya inisiasi sendiri, saya sebut koplo wong kito. Koplo. Iya, gitu. Itu dari Kak Andi. Silakan Mang Zai. Halo, selamat pagi dulur-dulur galau-galau. Perkenalkan, nama saya Mang Zai. Nama aslinya Ki Agus Zainuddin, dipanggil Mang Zai. Jadi keseharian saya ini sebenarnya wartawan, wartawan KPK Sikap. Nah, tapi kegemaran saya ini adalah menyanyi, menciptakan lagu. Jadi ya di sisi lain mencari berita, juga mencari inspirasi untuk membuat lagu. Itu saja. Jadi memang ini yang menarik pemirsa di rumah. Jadi dua narasumber kita ini berawal dari hobi musik sebetulnya ya Kak? Betul. Jadi dituangkan di dalam ide-ide dan juga pembuatan lagu tadi, Cek Vili. Betul. Tapi kalau boleh tahu ini Mang Zai, Kak Andi, boleh diceritakan sedikit throwback ya. Kemarin bisa bersatu dan akhirnya sekarang bersama itu gimana ceritanya kemarin? Akhirnya kan sekarang bisa bareng-bareng gitu. Bareng iya. Ya Mang Zai lah mungkin bisa cerita. Silakan Mang. Ya jadi kebetulan karena kita ini sesama musisi kan, jadi intinya kita sepakat untuk mencari sesuatu yang beda dari musik-musik yang sudah ada di Palembang gitu, gitu kan, agar gimana caranya supaya lagu-lagu dan karya-karya kita ini dapat dinikmati masyarakat banyak gitu kan. Nah, alangkah baiknya kalau kita istilahnya tuh kolaborasi, intinya coba-coba dengan lagu yang berjudul Gerobak Buruk Sapi Gilo. Itu peribahasa yang sering kita dengar ya biasanya. Iya, benar-benar. Dan akhirnya dituangkan di lagu gitu ya. Iya. Awalnya sebar ketemu Mang Zai itu beberapa tahun lewat aku sempat jadi
pengurus di Dewan Kesenian Palembang. Waktu itu di komite musik kami bikin acara musik, ketemu Mang Jai di situ. Mang Jai ini komposer menurutku hebat, dia bisa bikin lagu dalam hitungan menit. Stok lagunya banyak nian. Stok lagunya banyak nian. Sempat nerima penghargaan Anugerah Batanghari 9 2021 dari DKSS ya, Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Aku simak karya-karyanya karena begitu ketemu Mang Jai, insting aku sebagai produser ketemu nih, wah ini kayaknya oke nih kalau dijadiin sesuatu yang menarik gitu. Mang Jai kan murni pencipta lagu dan nyanyi, nggak ngerti soal produksi. Akhirnya saya ajak, Mang kolaborasi yuk. Tapi saya pengen lagu-lagunya yang tema sosial, yang relate dengan banyak wong. Muncul lah, ndo judul lagunya Gerobak Buruk Sapi Gilo. Cerita apa nih? Aku bilang, cerita tentang uang yang bawa motor ugal-ugalan, galak kebut-kebutan dengan kendaraan yang sebenarnya tidak layak dipakai. Knalpot brong. Wah ini pengalaman pribadi aku juga, aku kurang seneng dengan itu, bising kan. Ayo udahlah kita eksekusi lah, tapi kayaknya kurang seru nih kalau kita berdua bayan, energinya udah cukup kalau berdua. Bertiga lah, kami ajak Sapi Gilonya itu, yang tak hadir hari ini. Berhubung dia udah hadir jadi Sapi Gilo maksudnya ya. Kalau dia hadir nggak bisa ngomong Sapi Gilo, ya nggak berani. Baik, jadi ini project pertama Kak Andi, sebetulnya sama Mang Zai dan juga sama satu lagi Kak Rian. Betul. Kalau kolaborasi pertama, jadi Andian itu dia seorang penyanyi koplo asal Sumsel. Dia ada karya bahasa Jawa dan bahasa Palembang. 2024 kemarin sudah rilis 10 lagu, dan ini 2025 Gerobak Buruk Sapi Gilo, lagu pertama yang berkolaborasi. Terus menjadi lagu pertama, mungkin salah tapi dikoreksi ya, di Palembang lagu perdana berbahasa Palembang. Jadi lagu daerah Palembang pertama di 2025 karya kami, Gerobak Buruk Sapi Gilo. Dan bagi kami itu suatu kebanggaan. Kenapa? Karena lagu berbahasa Palembang bisa dibilang kurang produktif dibanding daerah Jawa, di Indonesia Timur ya. Betul. Makanya ngomong sama Mang Jai, kita dulu Imang, kita yang pertama. Kalau biasanya kita dengar kalau orang-orang di luar Pulau Sumatera, Jawa khususnya ya, biasanya kegiatan sehari-hari bisa mendunia loh lagu-lagu Jawanya kan, kayak Denny Caknan segala macamnya ya kan. Ini semoga nanti penerusnya ini dari Palembang ya. Misinya gitu sih, memang misinya Andian itu pengennya jadi Denny Caknannya Sumsel. Misinya begitu. Oke, nah selama ini kan fokusnya Kak Andian ini konten Kak ya di IG masing-masing ya, di IG sendiri ya gitu ya. Dan ini kontennya tadi koplo, lagu yang dipilihnya koplo. Kenapa pilih koplo Kak? Genrenya Kak. Yang pertama karena memang aku wong Jawa. Bapak aku orang Magelang, tapi ibu aku orang Batak. Batak pride ya kita. Peranaan Jawa Batak. Terus karena ini misinya adalah untuk masyarakat, aku bermusik saat ini, Andian ini bukan untuk diri aku tapi untuk pendengar. Aku meriset dulu nih, kira-kira genre apa yang mudah diterima oleh orang. Pada akhirnya muncullah pada satu kesimpulan, tetap dangdut is the music of my country lah ya. Tadi kerucutin lagi, dangdut seperti apa nih? Ternyata saya lihat fenomena dangdut Jawa itu bahkan bisa masuk sampai ke istana. Benar. Betul. Palembang sekarang tiap hajatan lagunya lagu dangdut Jawa gitu kan. Gitu ya. Udah kenapa tidak kita kombinasiin baik. Muncullah koplo wong kita. Lagian juga ditarik dari sejarah budaya Palembang dengan Jawa itu kan banyak. Hubungan sejarahnya kan. Kesultanan Palembang Darussalam kan inisiatornya pendirinya dari Jawa kan. Jadi aku juga wong Jawa, udahlah biasalah. Bahasa juga banyak mirip kan? Banyu, Selawi. Kalau bahasa Palembang Lamo itu, Palembang Bingen itu sama kayak Jawa, mirip-mirip. Seperti saya, kulo, iyo itu engge, sama. Beli tumbas kan. Jadi memang lebih banyak kesamaan juga gitu ya. Kalau Mang Zai ini fokusnya ke genre apa? Atau cuman menciptakan lagu atau ikut nyanyi juga? Ya saya pop jadi, dangdut jadi. Oh semuanya? Ya semua. Oke. Rock juga gitu kan. Jadi cowok pesanan Mang Jai. Sesuai dengan pesan. Urusan musik beliau. Dan kerjanya profesionalitas ya. Jadi apa yang dia pesan itu langsung dibuat. Sudah saya ada nyiptain. Ya, Malah sudah. Mars ya. Iya, Mars. Ormas-ormas kan? Ya, saya udah nyiptain 3 malah. Lagu ormas-ormas gitu ya. Oke, karena memang kalau kita mau menciptakan lagu sendiri itu susahnya minta ampun juga gitu ya. Nah, tadi kan juga sudah di-spill sedikit sama Kak Andi kalau misalnya Mang Jai ini cepet banget ya inspirasinya tuh untuk mencari lagu. Nah, itu bisa diceritain nggak Mang, gimana sih caranya bisa dapat inspirasi untuk menciptakan lagu tuh lumayan dalam durasi yang cepat? Ya intinya gini, apa namanya, mungkin
anugerah dari Yang Maha Kuasa gitu kan. Ini saya juga apa namanya ya Nggak ngerti nggak apa-apa. ya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu lihat misalnya lihat misalnya nih aku pengen jadiin lagu nih langsung tersusun sendiri langsung. Otaknya langsung jalan sendiri. Iya ya? langsung. Bagilah dengan kami ini kita. Nah, disusahan berpikir tadi ya. Ya bisa lebih cepat lagi Mang Jai. Kalau misalnya Mang temanya tentang ini, nah sudah ku TF Mang. Oh, benar. Tidak usah kita kasih deadline, Mang Jai deh yang bikin deadline ya. Oke. Karena biasanya kalau sudah bunyi itu tuh, bunyi apa namanya nada itu tadi, Muncul Kak Andi galau, itu lah musul galau memang ya. Benar. Tidak Bang Zai itu sebetulnya. Iya benar. Definisi duniawi nih ya. Kalau urusan musik ini jagonya. Oh iya. Oke, betul. benar-benar. Tapi kan kalau kita boleh apresiasi nih sekarang Kak ya, karena kan ini kan benar-benar sebenarnya membantu pemerintah juga. Membantu untuk mengenalkan Promosi Kota ya. Palembang gitu ya di nasional lah gitu kan. Iya. Harapan kita kan biar lebih terkenal nanti di Pulau Jawa dan lain-lain. Nah, kalau untuk collab sama pemerintah, itu sudah pernah atau mungkin nantinya akan bisa collab nggak? Kalau dibilang pernah, kalau saya belum pernah, nggak tahu kalau Mang Jai ya. Walaupun kemarin sempat di Dewan Kesenian Palembang, bukan pemerintah, belum pernah. Tapi kalau untuk kedepannya ya mungkin aja, Oh, ya. mungkin aja. Tergantung gimana teknisnya. Kalau memang bisa bersinergi ya nggak apa-apa, fine aja. Cuma kemarin itu sempat ada beberapa pihak yang sempat ngebantu saya waktu saya punya project ke Malaysia. Minta ada 2 artis Malaysia saya minta collab nyanyi lagu Pempek Lenjer. Nah ketika saya berangkat 2022 kemarin ada beberapa pihak yang support lah. Oke. Support. Tapi bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Untuk saat ini memang belum gitu ya. Belum ya. Karena memang kan kalau kita ini sekarang, kalau kita bisa lihat juga dari Instagramnya Dinas Pariwisata kan mungkin memang lagi genjot-genjotnya ya untuk mempromosikan Kota Palembang. Kayaknya Siapa tahu memang bisa beda collab jalur gitu ya. sih, Cek. Beda jalur. Kebudayaan Kalau, iya, gitu. kalau kebudayaan itu kan sifatnya dia melestarikan ya. Melestarikan. Kalau kami ini kan wong aircraft, kami bikin sesuatu yang baru. Jadi memang payungnya di aircraft. Aku dewek pernah dapat penghargaan dari Sandiaga Uno di aircraft memang. Jadi prinsipnya adaptasi, kolaborasi. Kalau di pemerintah kan kalau kebudayaan dia melestarikan sudah ada. Oke, benar. Kami kan bikin yang baru terus. Iya. Yang bukan kami tidak nyanyiin lagu-lagu lama kayak misalnya Kebile-bile atau apa. Kenapa kami bikin yang baru? Karena menurut kami kalau pelestarian itu sudah ada pemerintah yang handle jauh lebih Kita pengen kuat. yang mencetus yang baru gitu ya sebenarnya. Iya, Palembang itu kan kurangnya kalau dari sisi musik kita industrinya udah kate. Betul. Lagu industrinya makanya kami masuk ke situ, Mas. Oke. Nah kalau untuk Kak Andi atau Mang Zai, selama proses produksi ini melibatkan tim atau justru konten sendiri, ada kan mixing sendiri, edit sendiri segala macam gimana? Kak Andi collab mungkin sama lainnya. karena mungkin karyanya sudah banyak di Instagram ya kalau Kak Andi ya. Ini senyumannya lain ini. Iya. Sudah punya tim sendiri atau memang selama ini ngerjainnya sendiri nih? Idealnya sebenarnya punya tim. Ya. Tapi sementara ini masih gawe ke dewek galo. Jadi yang kamu denger di Gerobak Buruk Sapi Gilo, video klipnya itu mulai dari musik sampai video klip aku dewean kalau gawe kayaknya. Mulai dari Mang Jai nyiapi lagu, aku yang bikin aransemen. Pada saat rekaman semua alat musik aku yang main dewek juga. Kami nyanyi keroyokan, setelah itu editing, mixing, mastering, sampai editing video klip. Ku borong dewean. Dia bagian eksekusi. Sampai konsepnya Mang ini mesti main ini, Mang ini mesti main ini, Kita gawe ke dewek. Sebenarnya bukan kegalaan. Belum ada apa ya? Belum dimampukan untuk punya tim. Ya. Rengko juga Pak ngerjoi dewek galuh. Betul. Iya kan? Tapi pengalamannya luar biasa itu Kak. Ya akhirnya pacak galau. Iya, benar. Jadi suatu saat kalau aku punya tim aku sudah tahu kamu main ini ya, kamu main ini ya. Kalau aku bisa ngiring gitu. Ya, itulah Betul. produksinya. Nah pemirsa di rumah kita bakal balik lagi tentunya bersama dengan tema kita hari ini, Geliat Musik dari musisi Palembang di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Tetap bersama kami di Halo Palembang.
Baik, pemirsa, itu dia tadi di segmen kedua kita diawali sudah dengan lagu yang kolaborasi antara 3 musisi Kota Palembang ya, yang ada di Studio Dopal TV juga, Gerobak Buruk Sapi Gilo judulnya. Dan tadi sudah diputarkan untuk Bang Siapa di rumah. Ternyata menarik ya, ini relate dengan kehidupan sehari-hari juga, diangkat memang dari kehidupan sosial masyarakat Kota Palembang khususnya. Betul sekali, apalagi itu dengan nuansa koplo tadi, Ya. jadi lebih semangat untuk kita nyanyi dan ternyata memang lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari tadi ya, Cek Midun. Betul, ini pacak dijadi ke backsound kalau ibu-ibu lagi nak nyapu di rumah ya. Biar lebih semangat nyapunya. Apa mungkin tadi tetangga punya knalpot brong? Iya, puter ke besar-besar. Taruhnya di pagar dia, pagar itu kan. Betul. Nah, kita kembali lagi dengan dua narasumber kita, Kak Andi dan juga Mang Zai. Tadi kan sudah diputar nih. Kita sudah melihat ini proses produksinya berapa lama, Kak Andi? 1 bulan. 1 bulan full. 1 bulan. Nah, 1 bulan. Oke. Nyicil-nyicil lah, soalnya balik begawe kerjain. Sebelum begawe atau balik begawe aku cicil-cicil kerjain ya. Oke. Jadi sebulan. Dengan hasil yang luar biasa kayak gitu, Betul. untuk dalam waktu sebulan tuh lumayan cepet Dan sebenarnya. dikerjakan sendiri loh. Apa ngerjakannya sambil dikejar-kejar utang kemarin? Iya. Karena pengen cepet-cepet selesai gitu. Enggak ya Kak ya? Memang luar biasa ini Kak Andi. Emang Betul. udah biasa Pak ya sih. Ya, Udah Kak, terbiasa. sejauh ini dengan lagu yang sudah ini kan sudah dipublish ke Iya, ke platform Iya, media. betul. Sudah ya. Sudah. Respon masyarakat sendiri gimana? Atau orang-orang terdekat gimana? Atau langsung kasih komen atau feedback dan segala macamnya? Wah, bagus emang ya. Bagus. Responnya bagus ya, terutama anak-anak sih. Betul. Jadi ini lagu ke-11-nya Andian. 10 lagu pertama anak aku tuh cuek be. Pas lagu ini, ayah ini lagunya bagus nih anaknya. gitu. Nah, ini tanda-tanda oke nih. Mudah diterima kan. Mangga juga kayak punya pengalaman kayak itu ya. Benar. Nah. Jadi anak aku tuh muter terus itu. Lagunya ya. Iya, joget-joget ya. Nah, ini kan yang menciptakan lirik Mang Zai ya. Iya. Ini inspirasinya liriknya dari mana, Mang Zai? Apa memang nyingok biasa kehidupan sehari-hari wong galak motor-motor brong itu, atau justru ada dari mana inspirasinya? Inspirasi ini kisah nyata ini. Jadi pas lagi goling-goling di depan TV di ruang tamu, tiba-tiba ada motor ya, karena kan jalan itu kan sekarang ini kayak di keramik udah kan. Di setiap lorong itu kan. Oh. Nah, itu kan jadi ndak ada polisi tiduknya. Jadi yo motor itu Tambah lemak dia ya. iya ngangsar bae langsung ngebut-ngebut itu kan. Nah, motor itu suaranya knalpotnya itu sangat bising sekali, mengganggu. Jadi kaget lah aku, knalpotnya besar nih, Anda masuk ngebut pula. Nah, jadi pas itu kaget ya duduk aku. Ah, ya dasar gobak buruk sampai gilo wong ini jago. Ngomong kayak itu kan. Nah, itu langsung buat lagu Nah, lagu itu 20 menit. Oke. Liriknya 20 menit diselesaikan. Itulah bedanya kita dengan Mang Jai, Cek Midun. Iya, benar. Kita buang Cek itu kita nyumpai kan. Iya. Nah, kalau Mang Jai jadi lagu. Betul. Jadi itu memang kerja segala gawe kita ambil hikmahnya. Ya. Itu kan. Dengan itu kan keuntungan buat kita para apa namanya itu musisi, Ya. ya kan. Buat bisa menyalurkan apa yang menjadi pengalaman itu melalui lagu. Ya nak, yang Betul. lukis tadi dari segi lukis, lukisannya. puisi, Ya. itulah seniman. Jadi memang dari hal-hal yang sederhana ya, justru dianggap wong ini mengganggu, ternyata bisa jadi sebuah kreativitas begitu ya, karya ya. Ada untungnya juga itu. Nah, kalau kita balik lagi ke Andian, kalau kita lihat kan ini Mang Jai menciptakan liriknya 20 menit. Iya. Terus Kak Andian ini memproduksinya selama 1 bulan ya, dengan digawe ke dewek-dewek tadi ya. Iya. Nah, part yang paling susah di bagian mana Kak Andian? Mungkin mixingnya, editingnya, atau ngangkat suara Mang Zai yang agak susah nih? Kalau secara teknis, alhamdulillah ada katik masalah. Waktu yang jadi masalah. Oh, waktu. Karena aku kan sambil begawe kan. Iya. Jadi paling satu sesi itu pada saat ngedit atau apapun paling terpegang depan komputer paling sejam, paling lama 1,5 jam. Makanya ngerjain netel-netel. Kalau misalnya memang ada waktu full bisa seharian, mungkin kurasa udah nyampe 10 hari selesai tuh. Oh. Bisa selesai. Cuma karena netel-netel sehari sejam gitu kan. Akhirnya sebulan tadi. Sebulan. Ya Kalau karena diseriusin paling seminggu ya. udah iya. nyampe. Tapi tetap yang prioritas kan kerjaan dulu kan. Betul. Jadi ini tetap di secondary lah. Ya, karena ini hobi yang dibayar ya. Ya. Dibayar dulu maksudnya. Talangi dulu. Nah, kalau untuk tantangan terbesar, Kak, karena kan memang kalau untuk musik yang ada di Kota Palembang ini mungkin ada orang-orangnya yang mungkin masih belum terlalu support gitu ya.
Nah, kalau untuk dari kakak sendiri, tantangan terbesar untuk mengenal musik khususnya di kota Palembang dulu itu gimana kak? Kalau aku ya, aku tuh sudah sampai di level talak kelawailah kendala wong. Karena dari dulu sampai sekarang selalu cek itu responnya kayak itu. Nah, wong kita ini kan tidak mudah menerima hal yang baru kan. Betul. Hal baru, dan itu juga resiko kami juga yang mempelopori genre baru. Pro kontra pasti ada. Gitu kan? Jadi apapun itu ya gitu, terserah baik gitu. Yang seneng alhamdulillah, yang enggak seneng itu hak mereka juga. Mungkin mereka senangnya denger musik yang lain kan. Ya mungkin kami akan mendengarkan masukan-masukan tentang karya kami. Ya mungkin dari wong yang danai baik kagak. Kalau yang danai kalau yang danai udahlah, danai kami beli juga. Jadi istilahnya donatur boleh ngatur ya? Boleh lah, iya. Selain donatur tidak boleh mengatur ya. Jangan Mang Jaya donalangi. Lagi dulu. Oke. Nah kalau Mang Zai selanjutnya ini sebelumnya sudah pernah kolaborasi Mang Zai atau justru belum? Atau ini baru perdana kolaborasinya? Belum, perdana baru sama Betigo inilah. Oh, ini baru perdana kolaborasinya ya? Biasanya dewek-dewek itu lah. Biasanya dari itu. Tapi kalau Mang Zai juga sering tampil nggak di acara-acara atau justru memang memilih untuk berkarya sendiri dan mempublish itu sendiri? Atau sering tampil di acara-acara pemerintahan atau acara-acara? Mang Jai, event-event budaya dia tampil terus. Karena kita orang Palembang, aku Palembang asli kan. Dia melestarikan lagu Palembang. Melestarikan. Jadi sebenarnya seperti Palembang Kota Bari, Pempek Palembang, Patung terus Iwak masuklah Patung Iwak Blido itu jadi ke lagu sebenarnya. Iya, tapi ya pemerintahnya pada waktu itu ya sudah kita gimana ya? Tapi tidak kata respon untuk mengangkat. Kita sudah mengangkat budaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas ya tentang apa namanya itu Palembang ini gimana, seperti aku janjikan lewat lagu Palembang Kota Bari. Nah, itu terus pempek Palembang, macam-macam pempek Palembang itu kan. Terus nah patung Iwak Blido kan. Nah, itu patung Iwak Blido itu kan sebenarnya kan banyak yang bertanya, ngapa pemerintah Kota Palembang itu membuat tugu Iwak Blido itu. Nah, itu kan jadi kujelaskan lewat lagu. Ya. Bahwa inilah Iwak Blido yang dulunya jadi bahan untuk membuat pempek Palembang, kerupuk Kelempang. Yo. Nah itu, jadi aku jelaskan lah lewat lagu itu sebenarnya. Nah itu. Tapi memang feedbacknya dari pemerintah masih kurang ya. Masih kurang. Betul. Nah, kalau untuk Mang Jai Dewek, kalau kita bagi waktu kan sebenarnya lumayan susah ya, Mang. Apalagi Mang Jai ini juga sebagai wartawan gitu ya. Nah, kalau untuk menyempatkan waktu-waktunya itu cak mana, Mang? Kira-kira menghambat gak sih untuk gawean yang lain, atau memang Cak Uji Kak Andi tadi prioritasnya memang begawe dulu, setelah itu baru berkarya lagi bareng-bareng tim yang ini? Tapi kalau aku di wartawan ini ya tidak pula gini terlalu sibuk. Nah, nyantai lah jalannya kan. Yang mana kira-kira yang pacak kita liput. Itu kan. Fleksibel ya jamnya. Ya, jamnya. Jadi intinya selalu ada lah waktu, waktu itu kan. Pokoknya mana yang paling prioritas itu langsung diejo ke ya. Diejo ke. Apalagi ada yang nalangi ya. Nah, kalau kita lihat video klip tadi kan ini Kak Andi melibatkan mungkin kameramen juga ada dilibatkan atau ada satu, cuma kameramen aja. Yang dari luar ya. Dari luar. Sisanya ini selebihnya dari Kak Andi semua. Nah, kita penasaran ini prosesnya menggunakan teknologi juga Kak atau manual? Manual? Nggak seperti kayak gini lah, nggak ada teknologi. Pokoknya si kameramen sudah aku direct, C ini ya kau syutingnya ya. Karena nanti aku perlu ngeditnya bakal C ini gitu. Oh, justru ini juga ya, pengarah ininya juga, scene-nya juga ya. Itulah Uji Kak Andi tadi, galau-galaunya digarap-galau. Betul. Tapi kalau proses rekaman suaranya juga di rumah Kak Andi? Iya, di rumah karena punya studio. Oh, punya studio ya? Home studio lah. Home studio, produksi sendiri di rumah ya. Kemarin juga sih ada yang ngejapri agak setengah ada persaya dia ngerasel rekaman tuh gawean di rumah gitu. Wah, alhamdulillah gitu. Betul. Karena memang tadi saya pikir juga ini pakai studio rekaman di mana gitu baru nanti Kak Andi olah dewek. Ternyata memang di rumah, 100% di rumah. Iya ya. Jadi karena kemarin sempet awalnya sih masih punya mindset musik bagus tuh harus rekaman di studio yang luar biasa bagus juga ya. Nah, kemarin sempat jalan-jalan ke luar kota, ke Jakarta, kemana, ketemu kawan-kawan yang menurut aku
wah ini mengerikan, mereka dengan alat yang super sederhana hasilnya bagus nian. Akhirnya aku nyebut, ini SDM-nya nih, akunya yang perlu ditingkatkan, bukan alatnya. Gitu. Benar. Akhirnya belajar, ya dapatlah hasil seperti tadi. Kayaknya cukup lah, udah proper lah ya. Ya, udah proper lah Udah untuk didengarkan ya. Sudah proper, sudah sangat proper. Alhamdulillah sudah bisa produksi sampai selevel itulah kualitasnya. Karena percuma kalau alatnya yang modern tapi SDM-nya tidak modern istilahnya Kak ya. Ilmunya belum nyampe kan? Iya benar-benar. Karena memang harus jalan-jalan tadi. Iya. Jadi kalau jalan-jalan kan kita bisa lihat inspirasi ya. Iya. Karena mungkin kalau misalnya kakak kemarin belum sempat ke Jakarta, mungkin pikiran kakak harus ke studio atau enggak kemarin? Enggak juga sih. Enggak juga. Aku penasaran kok. Sudah sering kontak dengan sesama orang produksi audio kan. Mas, aku alatnya ini loh Mas. Kok sama ya dengan alat di rumah ya? Ngapa lain ya hasilnya? Oke, Ternyata ada tekniknya. Iya, kalau di produksi itu ada istilahnya listening skill. Listening skillku itu kupingku itu belum sampai pada saat itu denger bunyi-bunyian. Gitu. Secara teknisnya ngerti, tapi kupingnya belum mengerti. Nah itu yang perlu waktu lama kan, listening skill itu. Betul. Sensitifnya mungkin ya ada noise-nya, ada ininya ya kali ya. Menghafal bukan cuma noise, menghafal frekuensi. Oh ini bunyi low me, ini bunyi mid me, ini bunyi gitar yang benar cek ini, bunyi bass yang benar cek ini. Oh bunyi gendang yang benar cek ini loh, biar ngeblendnya cek ini loh. Itu yang lama belajarnya. Sinkronkan. Banyak belajar gitu ya. Ngapal bunyi ya. Tapi kalau untuk seorang kakak yang benar-benar garap dengan hasil sebagus itu, kayaknya Wong memang masih belum percaya tadi kami Betul. kalau itu di rumah ya. Nah kalau untuk belajar skill-skill editing gitu Kak, sebelumnya itu memang kakak dari dulu sudah mencintai skill editing ini, jadi otodidak ataukah memang pernah ikut pelatihan-pelatihan dulu sebelumnya? Tidak sih, otodidak. Kejebak bae sebenarnya dulu. Kejebak tapi kok enak gitu ya. Kejebaknya dulu, aku pikir kalau nak jadi pencipta lagu tuh harus pacak bikin musik dewe, harus pacak rekaman dewe. Dulu kan belum ngerti kita kan. Jadi dulu waktu zaman kuliah dimodali wong tua untuk komputer untuk bikin skripsi. Ku install juga program-program rekaman. Jadi aku kayaknya mesti bikin dewe ini. Padahal begitu nyengok industri sebenarnya yang ideal tuh tidak ada porsinya masing-masing kan. Tapi aku juga alhamdulillah gara-gara kejebak itu jadi pacak dewe kalau gitu. Udah sana pacak dewe. Istilah wong Palembang tuh kadang tekacip dulu ya. Iya. Pada tekacip dulu baru pacak galau. Iya. Betul. Nah kalau kita nak nanya sama Mang Zai atau Kak Andi juga kayak musisi yang mempengaruhi perjalanan karir kan, kalau biasanya kita lihat misalnya kayak sosok-sosok siapa sih dulunya yang sering didengar atau yang sering pengen aku pengen sesuatu saat jadi Dioni cek itu nah. Siapa Mang Zai kira-kira? Ada nggak musisi lokal boleh, nasional boleh yang sering didengeri dulu waktu kecil atau sering jadi ini musiknya bagus nih kayak itu ya. Aku jangan-jangan mendengar lagu Belanda, Bang Zai kan kita tahu ya. Belanda calo. Sebenarnya sosok tuh tidak ada ya. Tapi segala musik aku senang. Oh. Campur aduk masuk galau ya. Campur aduk. Ya, pokoknya. Jadi kalau untuk sosok musik artisnya ini penyanyinya ini tidak pula lah aku tidak. Tapi menyenangi semua lagu itu kan. Pop, dangdut, lagu Melayu juga. Itu kan. Semuanya jadi didengerin ya? Iya, dengerin. Dan dari kecil itu sering dengar lagu cek itu juga? Iya, benar. Oke. Kalau Kak Andi, ada punya sosok inspirasinya? Kalau inspirasi, kalau dari kecil itu memang sudah terbiasa Ayu sama bapak tuh adik-beradik galak putar lagu mungkin Ayumi Mitsuha, Kokoro no Tomo. Siapa itu ya? Lagu Jepang, lagu Jepang ya. Terus Tahun berapa itu Kak Andi? Ada Kokoro no Tomo tuh lagunya rapnya saya tahu. Mungkin bisa kita lanjutin lagi nih. Kak Andi, Mang Zai. Terus Ayu aku tuh galak puter dulu Richard Marx, The Course, terus lagu-lagu pop barat lah ya. Jadi terbiasa denger musik yang indah-indah sih, yang komposisinya bagus. Terus kalau sudah semakin kesini, makin produksi, begitu sudah mulai ngeband, aku sangat kagum dengan Ahmad Dhani. Oh Ahmad Dhani. Itu baru kami tahu Ahmad Dhani. Iya. Mungkin Kak boleh diceritakan kenapa bisa kagum sama Ahmad Dhani dan mungkin dengan artis yang lainnya Kak ya. Betul. Setelah yang lewat Siko ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa,
balik lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah di segmen ketiga. Jadi tadi di segmen awal sama segmen kedua kita sudah banyak bercerita sama Kak Andi, sama Mang Jai tentang perjalanan mereka mulai dari ketemu Mang Jai dan masih banyak lagi informasi-informasi yang sudah kita bincangkan tadi, Cek Mido. Betul, dan tadi terpotong juga nih Kak Andi iklan terkait dengan musisi favorit tadi ya. Jadi tadi Ahmad Dhani, dan justru kalau kita jawab kan perjalanan Ahmad Dhani ini lebih banyak ke lagu-lagu pop Kak Andi. Nah ini kenapa jadi milih ke koplo sebetulnya kalau inspirasinya ke Ahmad Dhani? Oh, sebelum aku ke koplo itu sebenarnya musik aku tuh dewa banget. Oh. Dewa banget. Dulu aku pakai brand namanya Andi Liso. Andi Liso. Sebelum geser ke genre koplo jadi Andian. Dan di zaman itu ya terpengaruh nian sama dewa. Sebenarnya secara musikal pasti, tapi secara di luar musikalnya yang aku banyak kagum. Cak mana dia bikin dewa bisa dikenal, menambahkan value-nya. Mak mana dia jadi pemimpin di organisasi dia, bandnya ya maksudnya ya. Hal-hal yang di luar musik tuh hebat. Jadi memang dia seorang musisi jenius, pebisnis yang handal juga. Iya, itu sampai merambah ke bisnis juga gitu iya, kan. kalau cuma bermusiknya baik mungkin banyak ya yang bisa, tapi yang paket lengkap Cak Dhani itu agak jarang. Aku lihat wah ini keren ini, wong bisa dewek galau gitu. Akhirnya mungkin secara bawah sadar aku pun itu juga akhirnya bisa dewek galau gitu kan. Ya akhirnya situ, dan syukurnya sekarang ada satu asosiasi namanya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Aku satu grup sama Mas Dhani. Jadi di situ isinya ada Mas Dhani, ada Anji, ada Badai, ada Bibi Romeo dan lain-lain lah. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia itu adalah organisasi yang membela hak pencipta lagu untuk dapat royalti kalau lagunya dinyanyikan di panggung profesional oleh artis profesional. Oke, kayak kejadian kemarin kalau nggak salah pernah iya, ya. jadi perselisihan dari Mas Dhani sama Once akhirnya ternyata banyak orang yang mengalami hal serupa. Muncullah di satu organisasi itu, AKSI namanya. Muncullah asosiasi ini gitu Asosiasi ya. Nah, Komposer. kemarin bisa gabung di asosiasi ini gimana kemarin ceritanya, Kak? Jadi ada salah satu anggota asosiasi itu namanya Bang Rian. Bang Rian ini ketua DPD Imarindo Jakarta. Imarindo itu Ikatan Manajer Artis Indonesia. Dia ketua DPD Jakarta, dia yang menelpon, "Dik, kayaknya kamu harus mewakilin Sumsel deh masuk di AKSI," katanya. Karena karya-karyamu itu udah banyak. Akhirnya saya dipilih dengan senang hati kalau memang bisa seperti itu, Bang. Begitu dimasukin di grup, jengok isinya, wah ini suhu galau ini. Suhu galau ini. Speechless. Dan aku bisa satu grup sama mereka itu sebuah kebanggaan lah ya. Jadi aku nganggap, wah ini ternyata kayaknya ini isyarat dari langit, aku harus terus berkarya. Sudah masuk di circle ini, aku harus terus berjuang berkarya. Gitu. Iya, setidaknya kan ngomong sama Mang Jai, Mang, kalau lagu garapan kita ada yang viral meledak, kayaknya aku mudah untuk menyampaikan ke teman-teman senior ini kan. Kalau tapi viral ke dulu lah gitu. Betul. Nah kalau Mang Zai tadi sudah beberapa lagu yang dibuat, Mang Zai? Sudah dihitung nggak? Ada beberapa lagu yang dibuat? Kalau lagu ini udah mencapai ratusan. Ratusan ya? Iya. Wow. Banyak ya sudah. Tapi Mang Jai, sebelum ketemu sama Kak Andi, kan memang kan kita sudah punya tahu ya kalau kita nih bakatnya di sini gitu kan. Dalam waktu 20 menit sudah bisa menciptakan lagu lah istilahnya. Nah, tapi sebelum ketemu dengan Kak Andi, memang sudah pernah terfikir dak? Kayaknya aku pengen jadi ya penulis lagu yang hebat segala macam gitu-gitu. Atau mungkin sebelum Kak Andi pernah ada yang ngajak collab dak? Belum ada ya kalau pertama ya. Jadi memang sama Kak Andi yang pertama kali melihat ini ada potensi itu Kak ya. Iya. Kalau bahasa Lembang kita lah ngolok ini. Iya. Nah, Caknya ini bisa bantu lah istilahnya bareng-bareng gitu ya. Bisa jalan bareng. Bisa jalan bareng. Alhamdulillah aku sama dia sharing sejalan. Apa kata dia kita inilah apa namanya tuh sio sekato kata orang Palembang tuh. Oke, benar-benar. Itu kan. Aku banyak omong juga, tapi hasilnya juga Mang Jai, wah ternyata ini maksud Andi, hasilnya dia seneng gitu kan. Iya benar. Memang itulah kalau dari Allah tadi ya, ada be mempertemukan. Jodoh ya, jodoh. Ada be dipertemukan. Iya. Nah tadi kan sudah ada gerobak buruk sapi gilo nih Kak Andian dan juga Mang Zai. Selanjutnya ada project kan lagi bersama? Ada ya. Mang Jai lah jalan sini. Ada, boleh dibikin sedikit. Di-spill dikit Cak boleh. mana ceritanya kolaborasinya ke depan? Kolaborasinya ke depan itu kita udah anukan Konsep ya. konsep untuk lagu yang berjudul Narkoba, sudah itu judi slot, temanya ya. Terus miras itu yang bersifat sosial lah gitu untuk ini.
Tuh kan. Iya, iya. Wah, itu kalau viral bisa diundang langsung itu ke di Istana Negara itu ya. Amin, amin, insya Allah, insya Karena Allah. memang itu kan maknanya yang sampai sekarang selalu digencar-gencarkan oleh pemerintah pusat ya. Iya. Untuk memberantas judi, apalagi itu. itu Iya. narkoba, karena itu musuhnya sampai sekarang masih susah untuk dibasmi secara keseluruhan. Benar. Kayaknya kami bertiga itu sepakat lah, kayaknya materi lagu kita isu-isu yang hangat Happening di ya. sosial, iya, Benar. happening bae lah gitu. Yang memang sebenarnya uang resah tapi uang nak nyampainya juga susah kan. Iya. Nah, itu lah wakili lewat lagu. Benar, secara tidak langsung kan membantu pemerintah juga gitu kan. Kalau untuk sekarang kan ada mengingatkan. tagline, kalau ada motor kebut-kebutan, woi gerobak buruk tapi gini, langsung puter lagu kami. Oke. Tapi bentuk kolaborasi selanjutnya ini sudah persiapan sampai mana Kak Andi? Lagu Manja sudah nyetor lagu. Sudah nyetor lagu. Sudah nyetor lagu udah. Tinggal aku ini yang begawe ya. Tinggal kita yang begawe. Wajib Kak Andi ya. Begawe, iya. Oke. Nah, ke depan Kak, kalau misalnya punya wishlist, pengen kolaborasi dengan musisi yang ada di luar Palembang, selain Ahmad Dhani siapa kira-kira Kak? Apa memang pengen Ahmad Dhani dulu goalsnya? Pengen duet atau misalnya pengen kerja Wah, bareng kalau gitu? bisa kerja bareng sama Mas Dhani itu wishlist aku pribadi ya. Tapi kalau misalnya ngomong secara konteks di Koplo ini kayaknya bisa collab sama Wawes, bisa sama Denny Caknan, sama Darbo, itu sebuah kehormatan banget. Jadi mungkin sama teman-teman musisi popdut Jawa lah ya. Oke. Pengennya ke situ. Ya memang sudah punya nama lah begitu ya. Iya, kebenaran kalau Mas-mas tahu Ra pengen lihat beneran ya? Iya. Itu single pertama Andian, aku kerja bareng sama mereka di Jogja. Mereka yang produksiin laguku saat itu. Begitu balik dari Jogja setahun kemudian, wah viral budak-budak ini. Oh, bener. Lagunya ya. Produksi sama mereka, Wawas kemarin. Nah Kak Andian, kalau kita ngomong soal lagu kan ini juga cukup banyak perjalanan musisi Palembang Kak Andian di DWE dari lagu pertama sampai dengan Gerobak Bersapi Gila ini. Ada nggak lagu yang memang kayaknya berkesan untuk Kak Andian Dewe, kayak oh ini nih sebangga-bangga ini sudah bikin lagu ini, produksi lagu ini Dewe. Apa ya yang mungkin secara komposisi ya? Ya. Secara komposisi aku paling senang lagu Budak Lorong sih. Budak Lorong. Budak Lorong, tapi kalau di Andian baru rilis versi bahasa Jawanya, judulnya Cah Deso. Cah Deso. Ya, mungkin secara komposisi dan itu sama Cak Mangjai bikin lagu ini lah pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi. Ngapa judulnya Budak Lorong? Dulu aku tuh pernah punya kisah asmara tapi terganjal karena status sosial. Dia budak komplek, aku budak lorong. Urung maju. Pas aja nyuruh kami ya. Urung maju. Oh, gitu ya. Baik, nah itu tadi lagu yang berkesan. Kalau Mang Zai ada nggak lagu yang berkesan Mang? Dari ratusan yang sudah ditulis tuh. Lagu Kayaknya yang ini berkesan itu ya aku pernah ciptain juga lagu Palembang Kampung Halamanku Oh iya iya iya. Palembang kota kelahiranku. Ngapa itu berkesan coba? Nah, jadi itu ini gitu. Jadi terinspirasi pada terkenang lah dengan masa-masa kecil kita di Sungai Musi. Mancing atau berenang di Sungai Musi. Tapi alhamdulillah kan banyak juga ya wong-wong Palembang yang ada di luar kota Palembang sempat japri aku, katanya, waduh, katanya, Mang, lagu itu ngingetkan aku waktu masih kecil galak main di Sungai Musi, gitu. Galak mancing. Jadi bikin orang kangen ya? Iya, jadi terkenang. Iya, gitu, iya, itu. Buat kangen Palembang istilahnya. Betul. Itu. Dan apalagi untuk anak-anak rantau biasanya ya? Iya. Iya benar-benar. Jadi memang masuk galau di suatu relate kehidupan wong-wong lain Iya, gitu kan, benar. mulai dari yang Betul. perantau, mulai dari yang mungkin sekarang ya usianya sudah berapa gitu kan. Apa nanya aku tuh ngomong usia Laura Pol. Ada Mang Jai lagi berdua lagi kok. Betul. Karena beda Kak Andian ya, dari apa musisi yang difavorit lagi, kami tidak kenal lagi siapa Iya, ya. benar. Nah, kalau ini sebenarnya yang lumayan sulit juga nih Kak, apalagi sekarang kan sudah zaman digitalisasi ya. Digital, ya. Kalau secepat itu viral, cepatnya naik. Tapi Ya, kalau ya. untuk proses kita viral itu kan agak lumayan sulit. Iya, Nah, kalau untuk langkah-langkah yang harus diambil sekarang untuk memperluas lagi pendengar-pendengar penikmat musik lagu-lagu yang sudah dibuat, apa ini Kak? Jadi aku ini kan wong produksi nih. Nah, begitu barang sudah selesai, Gerobak Buruk Sapi Gilo ini sudah selesai, untuk promonya aku serahkan ke Mang Jai sama Rian lah. Supaya aku bisa produksi lagu selanjutnya. Jadi Mang Jai mungkin yang bisa jawab ini, silakan Mang.
Cak mana bentuk promosinya Mang? Atau justru ditaruh di Instagram, di TikTok atau mana? Dijadiin sound-sound TikTok sekarang gitu Ya. kan? Nah, Oh iya, itu. lagunya sudah tersedia di seluruh platform. Mau dipakai silakan. Ya, itu bisa jadi kita apa namanya karena lagu ini sudah ada di YouTube dan di TikTok tadi kan, ya kan kita bisa minta tolong sama kawan-kawan, sanak keluarga untuk lebih mengekspos lagu tersebut kan gitu kan. Itu terus mungkin pada instansi terkait itu kan Gerobak Buruk Sapi Gilo ini kan intinya mengesankan untuk agar apa namanya itu para pengguna motor yang knalpotnya besar itu kan agar itu sangat mengganggu sekali kan. Nah, itu agar bisa disikapi. Nah itu jadi bisa bersinergi lah dengan kami istilahnya kan sebagai apa namanya itu pencipta lagu ini. Betul, diberikan ruang begitu ya, Nah, karena memang diberikan pencipta ruang. lagu sudah memberikan hal yang kira-kira bisa dijadikan suatu hal yang bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar ya. Ya mungkin intinya maksud Mang Jai mungkin dari Satlantas bisa kolaborasi lah ya. Begitu punya program untuk knalpot brong, ya lagu ini bisa jadiin jargon lah di Satlantas. Monggo. Kapan lagi mendukung musisi Palembang begitu Iya, ya. kan sama misinya sama. Betul. Kan? Baik, pemirsa di rumah itu di Halo Palembang kita edisi hari ini. Terus saksikan Halo Palembang yang pasti setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Mandra Ristia. Aku Vili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Kak Andi, Ya, makasih sama-sama. Mang Zai. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi.